Johnson sedang menghajar samsak berat di sel penjaranya. Di seberang lorong, Jason mengejek gerakannya, menyebutnya hanya sekadar pamer. Tepat saat keduanya saling melontarkan hinaan, pintu sel Johnson tiba-tiba terbuka sendiri. Seseorang mencoba membantunya kabur, namun Johnson menolak menambah masa hukumannya. Sayangnya, para sipir yang tidak tahu apa-apa segera menyerbu masuk untuk melumpuhkannya. Jason memanfaatkan momen yang tepat. Dia merebut tongkat kejut listrik untuk melumpuhkan seorang sipir, lalu dengan santai memicu korsleting pada seluruh jaringan listrik. Seketika, situasi menjadi kacau balau tak terkendali. Semua pintu sel di blok keamanan maksimum terbuka serentak. Jason melompat dari dinding, mendarat dengan mulus, lalu berlari kabur. Johnson tentu saja tidak akan tinggal diam dan hanya menonton. Dengan tubuh kekar bak tank berjalan, dia menyingkirkan setiap preman kecil yang menghalangi jalannya. Dia menerjang siapapun yang ada di hadapannya dan menghancurkan segalanya. Peluru karet yang ditembakkan pasukan anti huru-hara menghantam tubuh besarnya. Namun baginya, itu tak lebih dari sekadar sensasi geli. Tepat saat gerbang utama penjara hendak tertutup, Johnson melancarkan serangan sambil melompat dan membanting Jason hingga tersungkur keras ke lantai. Namun, sebelum kedua raksasa itu sempat melayangkan satu pukulan pun, sebuah tim penyerbu militer bersenjata lengkap mengepung mereka rapat-rapat. Ternyata, seluruh kerusuhan ini didalangi oleh sosok bernama Mr. Nobody dengan satu tujuan utama, yaitu untuk memaksa kedua rival bebuyutan ini bekerja sama untuk mengambil kembali senjata EMP yang dicuri. Pria yang mencuri senjata itu tak lain adalah mantan rekan seperjuangan Johnson, Dom Toretto. Baru saja mereka memimpin tim untuk mengamankan senjata EMP tersebut di Berlin. Namun saat melarikan diri, Dom tiba-tiba berkhianat. Dia dengan kejam menabrak kendaraan Johnson hingga keluar jalur, kejadian yang berujung pada dipenjaranya Johnson. Kini, pemerintah ingin mereka membersihkan nama baik mereka. Mereka tidak hanya harus mendapatkan kembali senjata itu, tetapi juga mengungkap alasan sebenarnya di balik pengkhianatan Dom. Sementara itu, Dom sedang dikendalikan oleh seorang ahli teror siber bernama Cypher. Tim tersebut mencoba menggunakan sistem God's Eye untuk melacak mereka, namun mereka justru menyadari bahwa koordinatnya mengarah tepat ke markas rahasia mereka sendiri. Beberapa granat gegar menghantam masuk melalui jendela, melumpuhkan seluruh anggota tim seketika. Cypher melangkah masuk dengan santai dan mengambil God's Eye, sementara Dom berdiri tepat di sampingnya dengan ekspresi kosong, persis seperti boneka yang pikirannya sedang dikendalikan. Kembali ke tempat persembunyian, sebuah pintu logam berat perlahan terbuka. Dom akhirnya melihat mantan kekasihnya, Elena, bersama seorang putra kandung yang bahkan tidak pernah diketahui keberadaannya. Jadi, inilah kelemahan fatal yang memaksa seorang legenda balap jalanan berubah menjadi kaki tangan yang kejam. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul The Fast and the Furious 8 yang dirilis pada tahun 2017.